نهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun fi adabil imamati wal qudwah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab imam dan adab makmum. Artinya adab sembahyang berjamaah. Dan adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Jadi ada 25 adab yang mesti dijaga oleh imam dan juga makmum supaya sembahyang berjamaah itu dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sayugianya bagi imam itu bahwa meringankan akan sembahyangnya, tidak memanjangkan tapi meringankan. Seperti yang kemarin juga sudah dibaca, kalau membaca tasbih rukuk jangan lebih daripada 3 kali. Kalau di sembahyang sendiriannya nak baca 10 kali pun tak apa, lebih pun tak apa. Kemudian untuk ukuran surah yang dibaca sudah juga kemarin kita sebutkan, tiwalul mufassal, awsatul mufassal dan qisarul mufassal. Yakni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada aku sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringan sembahyangnya dan tiada lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang Nabi kita itu ringan tapi sempurna. Jangan ringan cedera seperti kebanyakan kadang-kadang sembahyang tarawih dia cepat sangat sampai mencederakan kepada tumakninah yang wajib dalam rukun seperti sujud, rukuk dan sebagainya. Nabi kita tuh ringan sembahyangnya, ringkas sembahyangnya tapi sempurna. Sempurna rukuknya, sempurna sujudnya. Tapi sembahyangnya tidak terlalu lama kerana merahikan makmum-makmum yang ada di belakang, yang tua, kanak-kanak, yang uzur, yang nak bepergian dan yang lain-lain. Sampai Nabi kita bersabda, kadang-kadang saya bercadang nak baca surah yang agak panjang, tapi saya mendengar teriakan anak kecil di belakang, maka saya pun menjadi meringkaskan sembahyang saya, karena kesian kepada hati mau dia macam mana ketika anaknya menangis di belakang. Yang kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamat dan selesai daripada meratakan shaf. Jadi imam jangan memulakan sembahyang. Takbiratul ihram artinya memulakan sembahyang, kecuali setelah selesai daripada iqamat dan juga selesai daripada meratakan shaf. Imam berkata istau ka'tadilu,
Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan shaf, isi tempat yang kosong. Begitu menasihati kepada makmum. Setelah makmum rapi, baru dia takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Jadi imam mesti mengangkat suaranya dengan takbir supaya makmum di belakang mendengar takbir imam tersebut. Kalau takbir suara imam itu terlalu perlahan, maka eloklah ada seorang mukabbir yang menyambungkan suara imam itu ke belakang supaya dapat diikuti perbuatan imam oleh makmum yang jauh daripada imam. Terus yang keempat. Yang keempat, bahwa jangan menyaringkan oleh makmum akan suaranya melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Jadi makmum di belakang pula jangan menyaringkan suara lebih daripada yang dia dengar sendiri. Kalau imam memang disuruh menyaringkan, makmum di belakang jangan nyaring, kira-kira telinga dia saja dengar. Jangan sampai mengganggu orang yang berada di sebelah dia. Kadang-kadang bacaan jadi syok. Kita baca di sini sudah ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sebelah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pun karena terpengaruh dengan bacaan dia ihdinas siratal iyyaka nasta'in. Jadi syok pasal dia pengaruh kepada kita. Kita nak baca ihdinas siratal mustaqim, yang dia nyaring di tepi kita. Jadi kita boleh ihdinas siratal nasta'in macam itu, ikut suara dia. Itu haram. Perbuatan yang demikian mengganggu kepada orang yang di sebelah dia. Hendaklah makmum masing-masing membaca sekadar memperdengarkan dirinya sendiri. Terus. Yang kelima, seyogianya bagi imam berniat akan jadi imamnya itu supaya dapat fadilat berjamaah. Maka jikalau tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum, tetapi tiada dapat baginya pahala berjamaah. Dan pahala berjamaah itu bagi makmum juga. Karena sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan ta'awud, seperti mana sunnah memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya. Dan demikian lagi sunnah akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Kedelapan, sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirinya bahwa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Jadi sunat bagi mazhab kita Syafi'i menyaringkan amin pada bacaan Fatihah yang nyaring. Terus. Kesembilan, sunnah disertakan amin makmum dengan amin imamnya itu jangan terdahulu dan jangan terkemudian, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Maka bahwasanya barang siapa muwafaqat aminnya itu akan amin malaikat, niscaya diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya. Kesepuluh, sunat bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah supaya dapat bernapas. Dan sunat bagi makmum pada tempat diam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring. Ini sangat perlu diperhatikan. Setelah membaca surah Al-Fatihah, imam setelah membaca waladhdallin dan juga amin, beri kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Beri waktu sedikit. Dan imam sendiri mengambil nafasnya. Kalau imam langsung membaca surah, dia belaga dengan makmum. Makmum nak baca Fatihah, yang imam membaca surah, jadi suara kita macam belaga. Kita pun kadang-kadang jadi was-was, jadi belaga suara kita. Nah, karena itulah hendaklah si imam memberi masa sedikit. Jangan langsung dibaca ayat, beri waktu sedikit. Yang senang itu kadarnya lebih kurang bernafas 3 kali yang panjang. Jadi setelah amin, imam bernafas, mengembalikan nafas dia.
1 sampai 3 kali. Jadi makmum paling kurang sudah sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, tinggal sedikit. Ini kadang-kadang kita baru baca alhamdulillah, imam sudah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita macam berkelahi suaranya, belaka antara imam dengan makmum. Ini banyak sangat, ini perlu diperhatikan. Nah, supaya imam memberi kesempatan. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, karena makmum wajib membaca Fatihah walaupun dalam sembahyang nyaring. Kalau macam Hanafi, dia tak wajib baca Fatihah, tak jadi masalah. Kalau mazhab Hanafi, setelah Dhalin dan Amin, terus Bismillah, dia pun tak baca Bismillah kan. Wadduha wal laili idza saja terus. Dia tak ada pertembungan antara suara imam dengan makmum. Karena makmum dalam mazhab Hanafi, contohnya dia tak wajib membaca Fatihah. Kalau kita yang Syafi'i ini, mesti diberi waktu sedikit kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan imam sendiri boleh menarik nafas pada waktu itu supaya dia akan selesa sedikit. Terus yang ke-11, tiada sunnah bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam, maka ketika itu sunnah baginya membaca surah. Ke-12, sunnah bagi imam bahwa jangan melebih akan tasbih rukuk daripada 3 kali. Ke-13, sunnah bagi imam jangan melebih tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ke-14, hendaklah disimpunkan, diringkaskan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Artinya rakaat yang ketiga dan yang keempat jangan baca surah. Terus Ke-15, bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya jika tiada ridha makmum atas yang demikian itu. Jangan buat panjang, kecuali makmum yang telah meridhai dia. Misalnya di suatu taman itu dan bersepakat makmum, kita sembahyang kita di surau kita ini buat panjang, itu tak apa. Terus Ke-16, sunat bagi imam bahwa jangan melebihi ia daripada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan salawat atas Nabi SAW. Ke-17, sunnah bahwa diniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Ke-18, meniatkan segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya itu. Ke-19, sunnah bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sembahyang kemudian daripada salam itu. Artinya untuk membaca wirid. Terus yang ke-20, sunnah bagi imam ketika berhenti itu bahwa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu kepada mihrab. Macam yang biasa. Jadi imam sewaktu berhenti setelah sembahyang menganankan makmum dan mengirikan mihrab, mengirikan kiblat. Itu yang aghlab, yang terbanyak keadaannya. Kadang-kadang terbalik, bisa juga mengirikan makmum menganankan kiblat. Itu tergantung kepada keadaan orang yang berada pada shaf yang pertama. Misalnya, kalau dia kan kiblat di situ ya, kiblat situ, kan si imam menganankan makmum mengirikan kiblat. Kadang-kadang terbalik, boleh juga terbalik. Kenapa? Karena tubuh dia ada sebelah sini. Ini macam membelakangi dia. Atau orang yang dihormati, yang di pertuan aku di sebelah, membelakangi dia kan tak hormat. Jadi boleh tersebut. Nabi kita pun kadang-kadang berbuat demikian. Atau langsung boleh menghadap kepada makmum. Seandainya orang yang dihormati itu ada di belakangnya. Terus Ke-21, sunnah bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit ia pada pihak hajatnya, sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, maka sunnah ia bangkit pada pihak kanannya. Ke-22, bahwa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisif akhir separuh yang kedua pada bulan Ramadan, dan hanya sesungguhnya sunat dibacanya pada dhamir jamak seperti katanya Allahumma hdina fi man hadait. Jangan imam baca Allahumma hdini, jangan Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait hingga akhirnya. Dan sunnah bagi imam menyaringkan akan kunut itu, dan sunnah bagi orang yang sembahyang sendirinya memperlahankan akan membaca kunut itu.
Dan sunat bagi makmum ketika itu mengata amin, melainkan pada kata imam, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, hingga akhirnya. Maka sunnah bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu, dan sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya menadahkan akan kedua telapak tangannya ke langit. Ke-23, bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada shaf, karena yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Tetapi sunnah masuk ke dalam shaf atau dihilangnya, ditariknya akan seorang yang di dalam shaf itu kepadanya kemudian daripada ia takbiratul ihram. Maksudnya kalau datang makmum satu orang saja, dia jangan membuat satu shaf dengan satu orang. Kalau ada tempat boleh celah masuk, dia masuk kepada shaf yang telah ada. Dia tengok tangannya ada renggang sedikit, boleh masuk. Tapi masuk itu setelah takbir. Takbir dulu, tapi orang tua Allahu Akbar, lalu minta sedikit ruang. Jangan buka dulu tak takbir, atau siapa yang main-main? Takbir dulu, maknanya aku ini sudah takbir sembahyang, bagilah ruangan sedikit, saya nak masuk. Ataupun nak tarik orang ke belakang, itu setelah juga takbir. Jangan tarik dulu, tak takbir lagi, kata siapa main-main? Ya, macam tu. Kalau kita takbir, signal sudah ada. Aku ini sembahyang, surang-surang nih, mai tolong langsung ke belakang, itu maksudnya. Terus Ke-24, bahwa sunat bagi makmum yang dihilangnya itu mengikut akan yang menghela itu, supaya menolongi ia akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah itu. Jadi sunat yang di depan mundur ke belakang, walaupun mundur daripada keafdalan shaf, tapi nak tolong kawan daripada surang-surang di belakang berteman dengan kita. Terus Ke-25, bahwa jangan mendahului makmum atau menyamai ia akan perbuatan imamnya. Jangan mendahului ataupun menyamai pun jangan. Terus Tetapi sunnah bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatan imamnya. Seperti bahwa ia jangan rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang rukuk, dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang sujud, dan sekurang-kurang sujud itu bahwa menyampaikan akan dahi pada tempat sujud. jelas. Terus Fasul fi adabil jumu'ati, artinya suatu pasal pada menyatakan adab-adab Jumat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin wa huwa yawmun syarifun khassallahu 'azza wa jalla bi hadhihi al-ummah wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Artinya ketahui olehmu bahwasanya hari Jumat itu suatu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin, yaitu hari yang mulia. Sesungguhnya menentukan Allah Azza wa Jalla dengan dia akan umat ini, yakni umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalamnya itu ada saat yang mustajab yang tiada tertentu, tiada membetuliakan dia oleh hamba yang muslim yang berdoa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. artinya saat yang mustajab itu disembunyikan oleh Allah, tapi dia ada pada setiap hari Jumat supaya kita semuanya rajin dan banyak berbuat ibadah. Terus Dan ada pada hari Jumat itu 20 perkara. Adab yang pertama, hendaklah kau sediakan baginya pada hari Khamis dengan menyuci kain dan menyuci baju dan membanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Khamis itu, karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumat. Adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumat itu, tetapi hendaklah engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Kamis, karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tiada disertakan dengan hari Sabtu atau hari Kamis. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar maka sunat engkau mandi, karena waktu mandi Jumat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumat. berbeza dengan mandi hari raya. Kalau hari Jumat mulai terbit fajar subuh Jumat sampai sembahyang Jumat, waktu mandi Jumat. Kalau mandi hari raya mulai tengah malam ya sudah masuk. Dan mandi Jumat ini hanya disunatkan kepada orang yang akan pergi ke masjid. Kalau hari raya kepada sekalian muslimin dan muslimat. Terus Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumat itu terlebih afdal. Dan sabda Nabi SAW,
Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Artinya mandi pada hari Jumat itu wajib, yakni sunat muakkadah atas tiap-tiap orang yang akil balik. Dalam mazhab Malik memang wajib, kita kan semua sunat muakkadah. Terus Adab yang keempat, sunat menghias dirinya dengan memakai pakaian yang putih, karena pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna jannata bayda'u wa ahabul asya'i al bayad. Artinya bahwasanya surga itu terlebih putih, dan yang terlebih kasih sesuatu kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang putih. kalau hari Jumat afdal pakaian putih walaupun baju lama. Kalau hari raya afdal itu yang baru walaupun tak putih. Berbeza. Terus Adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan yang terlebih harum seperti kasturi dan barang sebagainya, dan makruh memakai zabat karena ia pakaian perempuan. Dan lagi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwa zabat itu najis. Adab yang keenam, melebih-lebih pada mencuci badan dengan menghilangkan bau busuk badan dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan, dan mencukur bulu ari-ari dan mengendam misai dan mengerat kuku dan bersuci dan mencabut bulu ketiak. Adab yang ketujuh, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat sembahyang Jumat itu padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hati-hati kepada Allah Ta'ala, serta masgul dengan zikir dan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man roha ila jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man roha fi sa'atil thaniyati faka'annama qarraba baqaratan, wa man roha fi sa'atil thalithati faka'annama qarraba kabshan akhran, wa man roha fi sa'atil rabi'ati faka'annama ahda dajajatan, wa man roha fi sa'atil khamisati faka'annama ahda baydatan. Faidah kharaja imamu tuwiyatis suhufu wa rukiatil aqlam wa jitama'atil malaikatu inda mimbari yastami'una dzikra. Artinya barang siapa pergi kepada masjid karena sembahyang Jumat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor unta. artinya karena pagi Jumat itu dibagi kepada 5 jam pagi Jumat sampai waktu zuhur. Artinya jam pertama itu anggaplah seperti pukul 7. Pergi awal ataupun pukul 8 lah, lebih kurangnya saja. Siapa yang pergi ke masjid hari Jumat, dia pergi pukul berapa? Pukul 8 pagi-pagi, itu seperti berkorban menyembelih seekor onta. Terus Dan barang siapa pergi kepada saat yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor lembu. katalah pukul 9 yang terus. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa pukul 10 itu terus. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, Yang maka keempat pukul seolah-olah 11 ya, pukul 11 terus. maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah memberi hadiah 1 telur. Maka apabila keluar imam, maka dilipat suratan dan diangkat akan aklam dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar, padahal mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Jadi sekali-sekali berkorbanlah seekor onta, pergilah jam 8. Ini telur saja tiap minggu masyarakat. Terus Adab yang ke-8, maka masuk ke masjid maka hendaklah menuntut shaf yang pertama. Adab yang ke-9, jangan ia melangkahkan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Adab yang ke-11, sunat ia duduk dekat diwal atau dekat tiang. Maka jika tiada mudah yang demikian itu, maka sunat ditaruhkan pada hadapannya itu sesuatu yang menegakkan akan orang yang lalu pada hadapannya. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istatiru walau bisahmin, bain ajasta fabsut musalla, bain ajasta akhudtu amamaka khuttan. Dinding olehmu pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu pada hadapan kamu, dan jikalau dengan panas sekalipun. Maka jika lemah engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu suatu tempat sembahyang. Dan jika lemah musallatu sejadah terus. Dan jika lemah engkau akan yang demikian itu, maka engkau guris khot pada hadapanmu. Adab yang ke-12, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid, dan memedahlah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid itu, dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun.
Tetapi pada ketika itu jangan dilebih daripada 2 rakaat, dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat rawatibah yang dahulu daripada Jumat itu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang terlebih afdal itu bahwa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat dengan 1 salam, dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad hingga akhirnya 50 kali. 50 kali kali 4 2 kali. Terus Faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yara lahu. Artinya, maka tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat akan yang demikian itu niscaya tiada mati dia hingga melihat dia akan tempat kedudukannya di dalam surga atau dilihatkan baginya. Adab yang ke-13, bahwa sunat engkau solatkan pada hari Jumat itu 4 rakaat yang lain daripada solat tahiyat dan masjid yang tersebut itu. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah akan surah Al-An'am. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Al-Fatihah surah Thaha. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Al-Fatihah surah Yasin. Masya Allah. Siapa yang mampu, Masya Allah. Terus Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah surah Yasin. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah Alif Lam Mim Tanzil. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Al-Fatihah surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Al-Fatihah surah Tabarak. tak mampu yang itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallah, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq, yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Yang itu setuju semua. Terus Adab yang ke-14, bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumat atau pada harinya, karena pahala membaca segala surah yang tersebut itu amat besar. sebenarnya sembahyang ini sembahyang sunat mutlak, dan surah-surah itu dipilih karena memang disuruh membacanya pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat, dan kita nak membaca surah itu dalam sembahyang supaya pahalanya lebih besar kita sebenarnya. Terus Setengah daripada kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu ialah sabda Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jama'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Maksudnya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, nescaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antara 2 Jumat itu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil 'atiq." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi, nescaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antaranya dan antara Baitullahil Haram. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati aw yawmal jumu'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila al-jum'ati al-ukhra wa fudila 3 ayyamin wa shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha wa 'ufiya min ad-da'i wal dabilati wa zatil jambi Wazatul jambi wal barus wal juzam wa fitnatid dajjal." Maksudnya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari yang secara diberi, akan dia mulai pada tempat ia membaca akan dia hingga ke negeri Makkah Al-Mukarramah, dan diampuni baginya dosa daripada 1 Jumat kepada Jumat yang lain, dan dilebih daripada itu 3 hari. Dan mengucap salawat yaitu memintakan ampun baginya oleh 70,000 malaikat hingga waktu subuh, dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit dan penyakit bengkak yang dalam perut atau penyakit yang sangat panas dalam perut atau dalam hati. itu darah namanya, kanker. Terus Dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung, dan daripada penyakit sopok dan bulat, penyakit besar, dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. sangat banyak kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Terus Dan barang siapa tiada hafaz akan segala surah yang tersebut itu, maka hendaklah membaca surah Al-Ikhlas, kerana kelebihan baca surah Al-Ikhlas itu amat besar seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW. artinya dia tidak hafal, dia tidak mampu membaca surah Al-Kahfi, surah Ad-Dukhan, surah Yasin, dan surah Al-An'am, maka hendaklah dia memperbanyak surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Terus Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marratan wa fa'alahu 50,000 darajah
وحط عنه 5,000 سيئة وكتب له 50,000 حسنة ومن زاد زاده الله. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 50 kali, nescaya diangkatkan baginya 50.000 derajat dan dihilangkan daripadanya 50.000 kejahatan dan disuratkan baginya 50.000 kebajikan. Dan barang siapa melebihi daripada yang demikian itu, nescaya dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulsal Qur'an. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, nescaya menyamai dengan membaca Al-Quran sekalian. Dan barang siapa membaca akan dia 30 kali, tiada lebih akan dia oleh seorang daripada isi dunia, melainkan seorang yang lebih atas bacaannya itu. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali, nescaya diberi tempat kediaman daripada syurga yang bernama Firdaus, akan tempat kediaman yang disukainya. Dan barang siapa membaca akan dia pada ketika masuk rumah 3 kali, nescaya hilang daripada papa dan memberi manfaat dia akan orang-orang sekampungnya. Dan lagi sabda Nabi Banyak orang rezeki bila masuk ke rumah baca qul huwallahu 3 kali. Lepas baca 3 kali keluar balik, masuk pula baca 3 kali. Banyak duit. Dia mengaji macam ni. Kalau kita mendengar siapa baca macam ni, kelebihannya, darjahnya di syurga akan diangkat begini-begini, kejahatannya diampun begini-begini, dia tak berapa nak hati. Dia tak berapa nak memperhatikan. Tapi siapa baca macam ni, duit dia bertambah. Dia kalah dua. Itu mustahak. Ada cerita isteri balik rumah ni. Bila kata darjahnya tinggi di syurga, dia tak berapa nak peduli. Kalau kata duitnya nak bertambah, kata ini mustahak ni. Terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulsal Qur'an. Maksudnya barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah membaca sepertigaan Al-Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annama qara'a Al-Qur'ana ajma'. Maksudnya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah membaca Al-Quran sekalian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, nescaya memperkuat Allah baginya rumah dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 100 marratin fi sholati aw ghayriha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam salat atau lainnya, nescaya disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya lepas daripada api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 1000 marratin faqad ishtara nafsahu minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Kata Al-Imam Al-Manawi dalam surah Syarah Jami' Shaghir, ay yaj'alullahu thawaba qira'atiha hitqahu minan nar wa yanbaghi qira'atuha kadzalika 'ala al-mayyit. Maksudnya menjadikan Allah akan pahala membaca qul huwallahu ahad itu akan memerdekakannya daripada api neraka, dan seyogianya membaca akan dia seperti yang demikian itu atas mayat, yaitu supaya memerdekakan Allah akan dia daripada api neraka. Artinya dibuat bacaan 1000 kali qul huwallahu ahad, dihadiahkan kepada si mati supaya dimerdekakan si mati itu daripada api neraka. Seperti zikir 7 laksa, zikir 70.000 la ilaha illallah, kan begitu juga berzikir 70.000 kali la ilaha illallah, dimohonkan pahalanya dipersampaikan kepada si mati supaya dia dimerdekakan daripada api neraka. Yang ini qul huwallahu ahad dibaca 1000 kali. Terus. Dan kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin, wa man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'ani 10 marratin. Artinya bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu hati, dan hati Al-Quran itu Yasin. Dan barang siapa membacanya sekali, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan membacakan dia seperti membaca Al-Quran 10 kali. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtigha' wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'uha inda mautakum. Artinya barang siapa membaca Yasin karena berkehendak ridha Allah Ta'ala, niscaya diampun baginya yang terdahulu daripada dosanya, maka baca olehmu akan dia pada mayit kamu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man qara'a Yasin ghufira lahu, wa man qara'aha wa huwa ja'ibun syabiha, wa man qara'aha wa huwa dhalun hudiya, wa man qara'aha wa lahu dhalatun wajadaha, wa man qara'aha inda ta'amin khafa qillatahu kafahu, wa man qara'aha inda mayyitin huwina alaihi, wa man qara'aha inda imra'atin asra 'alaiha waladuha yasra 'alaiha, wa man qara'aha faka'annama qara'a al-Qur'ana 11 marratan, wa likulli syai'in qalbun, wa qalbul Qur'an Yasin. Artinya barang siapa membaca Yasin niscaya diampun baginya dosanya, dan barang siapa membacakannya padahal ia lapar niscaya kenyang ia, dan barang siapa membacakannya padahal ia sesat niscaya dapat petunjuk ia, dan barang siapa membacakannya padahal ada baginya sesuatu yang hilang niscaya dapat akan dia, dan barang siapa membacakannya pada makanan yang ditakut akan kurangnya niscaya memadai, dan barang Tuan Kenduri lah takut Kenduri tak cukup, panggilan banyak sangat. InsyaAllah diberkahi oleh Allah. Baca Yasin. Terus. Dan barang siapa membaca pada orang yang hendak mati niscaya dimudahkan atasnya, dan barang siapa membacakannya pada orang perempuan yang susah atasnya beranak niscaya dimudahkan atasnya, dan barang siapa membacakannya maka seolah-olah membaca Al-Quran 11 kali, dan bagi tiap sesuatu itu ada hati, dan hati Al-Quran itu Yasin. Dalam sebuah hadis lagi Nabi kita bersabda kan sama dengan ini, bahwasanya Al-Quran itu Yasin itu jantungnya Al-Quran, dan aku menghendaki surah Yasin itu sekurang-kurangnya ada di hati setiap orang yang beriman. Maksudnya kalau kita tak hafal Al-Quran pun kurang-kurang Yasin tak kena hafal. Jadi Yasinnya akrab sangat dengan kehidupan kita, saban hari, saban malam yang kita baca. Terus. Dan kelebihan membaca surah Al-Dukhan itu amat banyak, seperti sabda Nabi SAW, Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Artinya barang siapa membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam, maka pada pagi-pagi hari meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Dan lagi sabda Nabi SAW, Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil Jum'ah ghufira lahu. Artinya barang siapa membacakan Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumat niscaya diampuni baginya segala dosanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil Jum'ah aw yaumil Jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada harinya niscaya diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya rumah di dalam surga. Dan kelebihan surah Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk itu amat banyak, dan setengah daripada kelebihan itu sabda Nabi SAW, Man qara'a lailatal Jum'ati Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk kutiba lahu sab'una hasanatan wa hutta anhu sab'una sayyi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajatan. Artinya barang siapa membaca pada malam Jumat Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah dan tabarakalladzi biyadihil mulk niscaya disuratkan baginya 70 kebajikan, dan dihilangkan daripada 70 kejahatan, dan diangkatkan baginya 70 derajat. Adab yang ke-15, seyogyanya engkau banyakkan membaca salawat dan salam atas Nabi SAW pada hari Jumat dan pada malamnya, yaitu terlebih daripada hari yang lain. Karena kelebihan membaca salawat atas Nabi SAW pada hari Jumat itu amat banyak, dan setengah daripada kelebihan membaca salawat itu sabda Nabi SAW, Man shalla alayya fi yaumil Jum'ah samanina marratan ghafarallahu dzunubahu samanina sanatan. Artinya barang siapa membaca salawat atasku di dalam hari Jumat 80 kali niscaya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan dosanya 80 tahun. Karena itu biasanya hari Jumat kan yang untuk Bilal sebagai pengurusi majelis pada hari Jumat, dia nak mempersilakan khatib naik atas mimbar, dia tak cakap, kecuali dia cakap innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Khatib pun faham naik atas mimbar, dia tak cakap. Tonton yang hadir hari ini kita mempersilakan Syekh Anu naik atas mimbar baca khutbah, dia tak cakap itu, buang masa. Dia cakap macam mana? Allahumma shalli 'ala Muhammad. Gantian daripada banyak cakap, biar banyak bersalawat pada hari Jumat. Itu asal usul kenapa yang bila khatib naik atas mimbar tak ada salawat, karena
memperbanyak salawat pada hari Jumat, mengurangkan cakap. Kalau majelis biasa kan kita mempersilahkan Syekh Anu naik untuk bersyarah apa semua. Hari Jumat apa ya? Pakai ikut saja. Pakai innallaha wa malaikatahu. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya khatib pun paham, dia naik ke atas mimbar. Terus adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar maka tiada harus sembahyang. Lagi tiada sah sembahyangnya melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunnah Jumat pada ketika ia masuk ke dalam masjid, dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab bang, maka yaitu sunnah. Kata Al-Faqih rahimahullah ta'ala dalam syarah Bidayatul Hidayah, ia naqal dari Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain rahimahumullah ta'ala, haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu berkata-kata. Tetapi yang mu'tamad pada Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah ta'ala yaitu makruh juga. Dan sunnah mendengar akan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang mengerjakan kepada lainnya melainkan kalau ia jauh dan tiada mendengar akan khutbah. Maka ketika itu sunnah ia masgul dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumat maka sunnah ia membaca Fatihah 7 kali dan Qul huwallahu ahad 7 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali dahulu daripada berkata-kata. Maka yang demikian itu memeliharakan ia daripada segala kejahatan daripada satu Jumat kepada Jumat yang lainnya, dan lagi memeliharakan akan ia bagimu daripada syaitan. Dan baca olehmu kemudian daripada itu Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Dan tersebut dalam syarah Al-Minhaj ia naqal daripada Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, wa man wadhaba ala hadha du'a aghnahu Allah an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa mengekalkan atas doa ini niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk dan memberikan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika mislu jabal sabirin lainan addahu Allahu anka Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Artinya, hendakkah aku ajarkan akan engkau beberapa kalimat yang kau baca. Jika ada atasmu hutang seperti bukit Sabir sekalipun, niscaya membayari Allah Ta'ala akan dia daripadamu, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Bukit Sabir itu bukit yang ada di Mina. Bila terbit matahari dia berada di sebelah timur. Kita berada di Mina, Bukit Sabir di sebelah timur daripada Mina. Jadi sunat membaca doa-doa yang tadi supaya dia dibayarkan hutang-hutang dia dan supaya dikayakan daripada makhluk. Terus adab yang ke-18, sunnah engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumat itu 2 rakaat yaitu sunnah muakkadah, atau engkau sembahyang 4 rakaat yang 2 rakaat sunnah muakkadah dan 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah pada fuqaha, atau engkau sembahyang 6 rakaat maka sekalian itu sunnah muakkadah pada mazhab ahli tasawuf, karena sekaliannya itu tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang 19, sunnah kemudian dari sembahyang Jumat itu duduk di masjid hingga maghrib atau hingga asar serta berniat i'tikaf. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, man shalla al-asra fil jami' kana lahu sawabu umratin wa man shalla al-maghriba falahu sawabu hajjatin wa umratin. Artinya, barang siapa sembahyang asar dalam masjid al-jami' niscaya adalah baginya pahala umrah. Masjid Jami' itu masjid yang di sana disembahyangkan Jumat. Al-Masjidul Jami' al-Masjidul ladzi yusalla fihi al-Jumu'ah. Maksud masjid Jami' itu masjid orang sembahyang Jumat. Dia juga masjid yang ghairu Jami', masjid atau orang sembahyang Jumat ada juga. Terus dan hendaklah kau pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala serta khusyuk dan tawadhu, karena di dalam hari Jumat dan pada malamnya itu ada satu saat yang mustajab doa yang tiada tertentu. Maka mudah-mudahan kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala tahdur fil jami' majalis al-khalqi wala majalis al-khassas,
bal majalis al-ilmi syarifin nafi' wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yanqusu min raghabatika fid dunya fa kullu ilmin la yad'uka min ad-dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu fasta'iz billahi min ilmin la yanfa'. Artinya, dan jangan kau hadir di dalam masjid al-jami' itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tiada memberi manfaat bagi jalan akhirat, dan jangan kau hadir pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat-hikayat, tetapi engkau hadir pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, yaitu ilmu yang menambah pada takutmu kepada Allah Ta'ala dan mengurangkan dari gemarmu kepada dunia. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada menyeru ia akan dikau daripada dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya atasmu daripada mengetahui akan dia. Maka kau minta peliharakan dengan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Syahdan, seyogianya membanyakkan berdoa pada hari Jumat itu pada beberapa waktu, yaitu pada waktu terbit matahari dan pada waktu gelincir matahari. Ini maksudnya kan dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya pada hari Jumat itu ada saat yang mustajab doa. Ini para ulama rohaniyah menyebutkan pengalaman-pengalaman mereka yang menemui waktu mustajab doa itu bila. Ada yang pernah menemuinya pada ketika terbit matahari, terus dan pada waktu gelincir matahari, dan pada waktu masuk matahari, dan maghrib hari Jumat, terus dan pada waktu iqamat Senin Jumat, terus dan pada waktu khatib naik ke mimbar, dan pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang. Karena segala waktu yang demikian itu sangat diharap akan mustajab. Adab yang ke-20, hendaklah kau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumat itu dengan barang sekuasamu, dan jikalau sedikit sekalipun, maka hendaklah kau himpunkan pada hari itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi SAW dan i'tikaf. Dan hendaklah kau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhiratmu, maka mudah-mudahan jadi kafarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumat itu. Wallahu a'lam. Faslun fi adabi siyam. Ini suatu fasal pada menyatakan ada puasa. Dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima' pada hal sengaja. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi orang, maka itu tiada batal puasanya. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah pada perempuan. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani dan dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat lalu keluar mani, atau keluar mani sebab memegang-megang akan istrinya dengan syahwat. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan tergagah, maka itu tiada batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya dan bermain-main dengan istrinya. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah dan berlebih-lebih berkumur-kumur dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air sembahyang. Dan makruh bagi orang yang puasa itu bersuci kemudian daripada gelincir matahari. Dan sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Ya, ini setuju sangat kita menyegerakan berbuka. Kalau senin lagi dah angkat cawangan, itu yang tak terlambat berbuka puasa. Memang cocok dengan sunnah Nabi SAW menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Dan lagi sunnah bagi orang yang puasa itu berbuka dengan kurma. Maka jika tiada kurma, maka yaitu dengan sesuatu yang manis. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu, maka sunnah berbuka dengan air. Dan sunnah dibaca pada ketika berbuka itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfirli. Dan lagi sunnah mandi janabah dahulu daripada terbit fajar.
Dan lagi sunnah mengekali atas sembahyang tarawih, yaitu 20 rakaat, dan pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. Dan lagi sunnah pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la yanbaghi an taqtasira ala sawmi Ramadan fatatruka tijarata bin nawafili wa kasbi darajat al-aliyati fil faradis فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكوكب الدري وهم في أعلى عليين. Artinya jangan seyogianya bahwa engkau sibukkan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, yaitu dengan berbuat puasa sunnat dan mengusahai akan beberapa derajat yang tinggi di dalam syurga yang bernama Al-Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, niscaya menyesal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi tempat kediaman orang yang puasa sunat itu, seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam syurga. Dan hari-hari yang sunnah mempuasakan dia lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW beberapa hari. Pertama, hari Arafah bagi yang lain daripada orang yang mengerjakan haji, yaitu hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, karena sabda Nabi SAW, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Artinya, puasa pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan akan dosa pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Kedua, hari Ashura, yaitu hari yang ke-10 pada bulan Muharram, karena sabda Nabi SAW, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Artinya puasa pada hari Ashura itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Ketiga, hari Tasu'a, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram, karena sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "La in 'ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Famata sallallahu alaihi wasallam qabla. Artinya, sesungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang akan datang, niscaya aku puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram ini. Maka mati Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu daripadanya. Keempat, sunnah puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, karena sabda Nabi, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sawma yawmin minhu ay al-ashri ya'dilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ya'dilu qiyama lailatil qadri. Artinya bahwasanya puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa setahun, dan bahwasanya berdiri pada berbuat ibadah di dalam semalam daripadanya itu menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Kelima, sunnah puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram, karena hadis Nabi SAW, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram." Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa pada bulan Muharram. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Man shama yawman minal Muharram falahu bi kulli yawmin 30 yawman." Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada bulan yang lain. Karena sunnah puasa pada bulan Rajab, karena sabda Nabi SAW, "Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Artinya Rajab itu bulan Allah dan Sya'ban itu bulanku dan Ramadan itu bulan umatku. Ketujuh, sunnah puasa pada bulan Sya'ban, karena hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Artinya tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali-kali melainkan pada bulan Ramadan, dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Kedelapan, puasa dalam Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shamu yaumin min syahril haram afdalu min
من 30 من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من 30 من شهر الحرام. Artinya puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya, dan puasa sehari pada bulan Ramadan itu terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma 3 ayyamin min syahril haram, al-khamis wal jum'ata was sabta, kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadatan 700 'amin." Artinya barang siapa puasa 3 hari daripada Syahrul Haram, yaitu Khamis dan Jumat dan Sabtu, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Dan yang terlebih afdal daripada bulan keempat itu yaitu bulan Muharram, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, maka yaitu puasa sehari daripada awal bulan, dan sehari daripada pertengahan bulan, dan sehari daripada akhirnya. Dan puasa pada hari Bid, yaitu yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan, dan yang ke-14 daripadanya, dan yang ke-15 daripadanya. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat, yaitu puasa hari Itsnain dan puasa hari Khamis dan pada hari Jumat. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Khamis atau serta hari Sabtu, karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tiada dipersertakan hari Khamis atau hari Sabtu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ay yasuma yauman qablahu aw yauman ba'da." Artinya jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumat melainkan bahwa dipuasakannya pada hari yang dahulunya atau pada hari yang kemudiannya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Fatukaffaru dhunubul usbu'i bi shaumil itsnain wal khamis wal jumu'ah, wa dhunubu syahri tukaffaru bil yawmil awwal min asy-syahri wal yawmil awsati wal yawmil akhir wal ayyamil bid, wa tukaffaru dhunubu sanati bi siyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah." Artinya dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat dengan puasa pada hari Itsnain dan pada hari Khamis dan pada hari Jumat, dan dihapuskan dosa di dalam sebulan dengan puasa pada awal tiap-tiap bulan, dan puasa pada tengah-tengah bulan, dan puasa pada hari yang akhir daripadanya, dan puasa pada hari Bid, pada hari-hari Bid, dan dihapuskan Allah Ta'ala segala dosa yang di dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Wa la tadhunnu idza sumta anna shawmahu wa tarku at-ta'am wash-sharab wal-wiqa'i faqat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash, bal tamamu siyami bi kafil jawarihi kulliha 'amma yakrahu Allah ta'ala." Di sini Al-Ghazali mulai menyebutkan adab-adab dalam puasa. Yang tadi hukum-hukum fiqh dia, yang ini adab-adab puasa supaya puasa itu mendapatkan pahala yang besar. Terus artinya, dan jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahwa puasa itu yaitu adalah meninggalkan makan dan minum dan jima. Maka hanya saja telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak daripada orang yang puasa itu padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga juga. Tetapi sempurna puasa itu dengan menegakkan segala anggota sekaliannya daripada barang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Dan karena inilah seyogianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah Ta'ala, yaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faidah, dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala, yaitu berdusta dan mengumpat orang dan mengadu orang dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji, dan memeliharakan daripada berbantah-bantah dan memeliharakan daripada memaki orang, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun yuftirna shiyam, al-kadhib wal ghibah wal namimat wal yaminul kadhib wal nadhru bisyahwat." Artinya 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama berdusta, kedua mengumpat akan orang, ketiga mengadu-ngadukan orang,
Keempat, bersumpah yang dusta. Kelima, melihat perempuan dengan syahwat sama ada perempuan itu istrinya atau perempuan heran. Yang ini budak-budak mentang kalau berdusta bulan Ramadan kata orang pasar namanya dusta. Budak-budak menyetel. Sebenarnya tak puasa pun tak boleh juga berdusta pun. Cuma bila berpuasa tu lebih-lebih lagi. Terus dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama shawmu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun inni sha'im." Artinya hanya sesungguhnya puasa itu perisai bagi memeliharakan daripada datang kejahatan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jima dan jangan kamu jahil. Maka jika seseorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahwa aku puasa, bahwa aku puasa. Kata ulama berkata aku puasa ini kalau puasa yang wajib seperti Ramadan dia tuturkan di lidahnya, aku puasa. Ataupun kita puasa ni, mana boleh berbantah ni puasa ni, macam tu. Itu kalau puasa yang wajib. Kalau dia puasa yang sunat, katalah hari Khamis, dia cakap dalam hati dia. Kalau disebut di lidah dia, nak khabar kau orang kata dia puasa apa kan? Jadi maksudnya aku puasa tu dikatakan dengan lidah kalau puasa tu puasa Ramadan. Kalau puasa yang sunat dia cakap di hati, kita puasa-puasa dulu dah boleh cakap macam ini. Kalau depan dia bercakap macam tu, engkau berlagak kalau puasa, boleh. Jadi kalau puasa sunat dalam hati saja. Terus dan demikian lagi memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti mendengar akan orang yang mengumpat akan orang, atau mendengar akan orang yang berdusta, karena orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu sekutu bagi orang yang berkata, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muhdabaini. Artinya bahwasanya orang yang mendengar itu menyekutui bagi orang yang berkata, dan bahwa orang yang mendengar itu orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu satu daripada dua orang yang mengumpat. Dan demikian lagi memeliharakan perut daripada memakan makanan yang haram dan yang syubhat. Dan hanya saja sesungguhnya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal, dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. jadi kalau makan berbuka puasa dengan makanan yang banyak, yang itu di buka puasa dia jamak takhir makan. Kan biasa siangnya makan, ya kan? Makan siang dan petang itu dijamakkan untuk berbuka puasa. Jadi bukan ada puasa, dia jamak takhir makan saja namanya. Yang betul-betul puasa itu menu siang tidak ada, makan siang tidak ada, makan malam ada. Takkan saja. Jadi dah buka puasa banyak sangat makan. Saat ini tak dapat sangat tarawih. Ya kan? Tu Imam Bakir dah sangat tarawih, Allahu Akbar, dia tidur itu bohong tak penuh pijit kepala dia lagi. Seluruh terlampau banyak makan. Jadi dia malam letih karena dia terlampau kenyang. Siang pun dia letih karena dia lapar. Dua-dua letih. Terus Karena maksud daripada puasa itu hendak memecahkan akan syahwat dan membaikkan akan dia supaya kuat mengerjakan ibadah serta takut akan Allah Ta'ala. Maka jika engkau makan pada ketika berbuka itu karena mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi, maka tiadalah ada faedah puasamu itu padahal penuh perutmu itu dengan makanan. itu yang maksud saya jamak takhir itu ada faedah kata Al-Ghazali. Terus kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma min bi'ain abghadu ila Allah ta'ala azza wa jalla min batnin muli'a min halalin fa kaifa min al-haram. Artinya, dan tiada perut yang terlebih dibenci kepada Allah Azza wa Jalla daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal, maka betapa lagi daripada makanan yang haram. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, maka seyogianya engkau banyakkan akan puasa itu barang sepuasamu. Maka bahwasanya puasa itu pokok segala ibadah, dan yaitu anak kunci yang membukakan segala taat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih.
Artinya firman Allah Ta'ala, tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 ganda hingga 700 ganda, melainkan puasa maka yaitu bagiku dan aku membalas dengan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khurufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk." Yaqulu Allah azza wa jalla, "Innama taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli wa siyamu li wa ana ajzi bi." Artinya, demi Tuhan yang nyawaku dijadikannya dengan kudratnya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada harum bau kasturi. Firman Allah Ta'ala, hanya sesungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanannya dan minumannya dari karena aku, dan puasa itu bagiku dan aku membalas dengan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan, fala yadkhuluhu illa as-shaimun." Artinya bagi syurga itu ada pintu dinamai baginya Ar-Rayyan, maka tiada masuk akan dia melainkan orang yang puasa. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Fahadha al-fadlu yakfika min syarhi ta'at min bidayatil hidayah. Fa'idha ihtajta ila zakati wa ila al-haji aw ila mazidi syarhi salat wa siyam, fatlubhu mimma awradnahu fi kitab Ihya Ulumuddin." Artinya maka pada ini memadalah akan dikau daripada syarah at-ta'at, keterangan perkara ketaatan pada bidayatul hidayah, yakni permulaan hidayah. Maka jikalau engkau berkehendak kepada bicara zakat dan haji, atau berkehendak kepada lebih syarah bagi sembahyang dan puasa, maka engkau tuntut akan dia pada yang aku datangkan agar dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, alhamdulillah sudah 2 bab yang selesai. Kita teruskan dengan bab yang ketiga, yaitu membicarakan bagaimana teknik dan cara yang mesti kita paham supaya kita dapat meninggalkan maksiat. Terus ada 10 menit dari kita. Al-Babu Tsalitsu fi ijtinabil ma'asi dzahirati. Bab yang ketiga pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anna ad-dina syatrani, ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lu ta'at, wa tarkul manahi hiya al-ashaddu, fa inna ta'ati yaqdiru 'alayha kullu ahadin, wa tarku syahawati la yaqdiru 'alayha illa siddiqun." Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara suwa wal mujahidu man jahada hawahu." Artinya ketahui olehmu bahwasanya agama itu 2 bahagi. Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegakkan akan dia. Yang kedua, berbuat taat yang disuruhkan akan dia. Dan meninggalkan akan segala yang ditegakkan itu sangat susah. Dan berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap orang. Dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muhajir itu ialah seorang yang meninggalkan akan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu yaitu orang yang memerangi hawa nafsunya. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "Wa'alam annaka innama ta'sillah azza wa jalla bi jawarihika, wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika. Fasti'anatuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyatihi ghayatul kufran, wa khiyanatuka fi amanatin aw da'akaha Allah ghayatul tughyan. Fa'adawka ri'auka fanzur kaifa tar'aha, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Artinya ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla itu dengan segala anggotamu, dan hanya saja sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu dan pertaruhannya padamu. Maka jika engkau berbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat akan dia. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah. Artinya kalau orang mengerjakan maksiat, bila mengerjakan maksiat kan menggunakan anggota yang merupakan amanah Allah, nikmat Allah. Jadi Allah memberi kepada kita nikmat anggota ini. Justru anggota itu yang dia guna untuk menentang Allah. Masya Allah. Nikmat Allah, pemberian Allah, amanah Allah diguna untuk menentang Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini kemuncak daripada kufran, kemuncak daripada kufur nikmat. Jadi orang yang mengerjakan maksiat itu menyalahgunakan amanah
yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Seandainya seseorang tuh mengerjakan maksiat dengan anggota yang punya orang lain yang bukan anugerah Allah, boleh tahajud. Ya tidak semua yang dia gunakan untuk mengerjakan maksiat menggunakan nikmat dan pertaruhan Allah yang ada pada dia. Ini kemuncak tak tahu langsung membalas jasa Allah Subhanahu wa taala. Terus yakni menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia, yaitu berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, yaitu dinamakan kufur nikmat, dan bukan makna kufur di sini kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, niscaya engkau khianat, dan khianatmu itu pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu, yaitu sehingga hingga maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu, maka tilik olehnya betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu punya peliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat akan sesuatu yang kamu peliharakan itu. Maka jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, niscaya ditanyai oleh Allah Ta'ala akan dikau pada hari kiamat. Maka tatkala itu tiada dapat lagi engkau berdusta dan tiada dapat engkau sembunyikan melainkan nyata akan perbuatanmu itu. Karena segala anggotamu itu pada hari kiamat nanti akan naik saksi atas perbuatanmu itu dengan perkataan yang nyata lagi fasih. Dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari yang kami tegakkan atas dalam mulut mereka itu daripada berkata-kata, yaitu hari kiamat, dan bertutur akan kami oleh segala tangan mereka itu, dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan suatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya pada hari yang naik saksi atas mereka itu segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu akan dia, yaitu pada hari kiamat. Syahadan, seyogianya engkau peliharakan akan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegakkan akan dia oleh Allah Ta'ala, yaitu memeliharakan mata dan telinga dan lidah dan faraj dan perut dan tangan dan kaki. Karena neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7 itu. Adapun mata, maka bahwasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau bertunjuk dengan dia di dalam segala tempat yang kelam, sama ada di laut atau di darat, dan dapat engkau minta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu, dan dapat engkau melihat akan dia kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajib-ajib di dalam bumi dan di dalam langit. Dan kau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujud Zatullah Ta'ala dan segala sifatnya. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang hilat ajnabiyah. Kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Maksud muda belia ini anak laki-laki yang umur sekitar 15 tahunan, yang belum tumbuh misai dia, belum tumbuh janggut dia segak macam anak gadis perempuan. Jadi melihatnya itu sama dengan hukum melihat perempuan yang cantik. Terus Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang muslim dengan menghinakan akan dia. Keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Adapun telinga itu, maka itu dijadikan akan dia bagimu supaya mendengar akan kalamullah, yaitu Al-Quran, dan mendengar akan hadis Nabi SAW, dan mendengar akan hikmah awliya Allah, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala, dan takut kepadanya dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar kepada segala yang bid'ah yang dicela yang tiada muwafaqah dengan syariat. Kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa yang orang yang mendengar akan dia itu seperti orang yang mengata akan dia. Karena hadis Nabi SAW,
Innal mustami'a syarikul khair wa huwa ahadul muktabaini. Artinya bahwasanya orang yang mendengar itu menyemutui bagi orang yang berkata, yaitu satu daripada dua orang yang mengumpat. Ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Keempat, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil lagi sia-sia. Kelima, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada orang yang mengatakan kejahatan manusia. Dia begini, manusia ini secara biologi, apa yang dia tengok dia akan buat, apa yang dia dengar dia akan cakap. Apa yang dia tengok dia akan buat, apa yang dia dengar dia akan cakap. Karena itu orang yang bisu itu mulanya dia tak dengar. Itu yang dia bisu, dia peka telinga, dia tak dengar. Jadi dia faham manusia yang ada di dunia ini semua tak cakap. Itu yang dia tak cakap, ya kan? Jadi ini budak-budak kecil, dia tengok ada orang menari di television, dia tak faham lagi, dia tengok orang menari, dia pun menari sama. Apa yang dia tengok dia akan buat, itu maksudnya. Apa yang dia dengar dia akan cakap. Karena itu jangan diperdengarkan telinga kita kepada perkataan yang jahat. Kalau telinga kita hari-hari dengar orang memaki orang, dia akan menjadi pemaki orang. Karena dia hari-hari mendengar orang yang memaki orang. Jadi apa yang dia dengar dia akan cakap macam itu. Terus menjaga lidah. Adapun lidah itu maka dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah ta'ala dan membaca Al-Quran. Dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Dan bahwasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Yang pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada berdusta, sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, kerana yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Dan dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Dan sabda Nabi SAW, iyyaka wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Takuti olehmu akan berdusta itu, maka bahwasanya orang yang berdusta itu berserta orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Bahwasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Syahdan, terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah, yaitu harus. Dan misal yang wajib itu seperti dia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim, atau hendak memeliharakan harta orang muslim atau istri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang. Padahal tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan dusta, maka itu wajib berdusta. Maka misal yang harus berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi, yang bergaduh, dan orang yang berbantah-bantah, atau mendamaikan antara dua istrinya dan barang sebagainya. Maka iya, kata bohong sunat tu, ada bohong sunat kan, yang orang ada madu itu ada bohong sunat, nak mendamaikan antara dua orang yang bergaduh. Tapi kan pandai-pandai ya. Terus maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka yaitu harus berdusta. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya al-Ulumuddin, wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassul ilaihi bis-sidqi wal kadhib jami'an fal kadhibu fi haram, wa in amkana tawassul bil kadhibi duna sidqi fal kadhibu fi mubahun in kana husul zalika al-maqsud mubahan, wa wajibun in kana al-maqsud wajiban fa mahma kana fi sidqi safila min muslimin fal ikhtafa min zalimin fal kadhibu fi wajibun, wa ma kana la yatimu maqsudul habi aw islahu zakil baini أو استمالة قبل المجني عليه إلا بالكذب فالكذب فيه مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكنه. Dan tiap-tiap maksud yang kepujian terpuji yang dapat sampai kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan, maka berdusta dalamnya itu haram. Dan jikalau dapat menyampaikan kepada maksud itu dengan berdusta tiada dapat dengan benar, maka dusta itu mubah jika ada maksud itu mubah. Dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Maka misal yang demikian itu manakala ada dalam benar itu menumpahkan darah orang muslim yang bersembunyi daripada orang zalim, maka berdusta dalamnya itu wajib. jadi orang zalim mencari seseorang dan dibunuhnya. Orang itu ada di rumah kita. Dia tanya, ada nggak si Anu di rumah sini? Kita tak ada. Saya tak tahu. Padahal dia ada di rumah kita. Itu berdusta, hukumnya wajib.
Kalau kita tak berdusta, oh ada rumah saya ditangkap dibunuh kan? Jadi wajib berdusta pada ketika itu, kadang memeliharakan darah dia. Terus. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang yang borak, yang golongan berlampau, atau mendamaikan akan orang yang berkelahi, yang bergaduh, atau hendak mencenderungkan akan hati orang yang dilukai akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta dalam yang demikian itu harus. Tetapi bahwasanya seyogianya dipeliharakan daripada berdusta itu barang sedapatnya. Kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu, dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurat, kerana sabda Nabi SAW, salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shama wa shalla, man iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tiga perkara, barang siapa ada salah satu yang demikian itu dalamnya, maka yaitu munafik, dan jika ia puasa dan sholat sekalipun. Pertama, seorang yang apabila berkata-kata maka ia berdusta. Kedua, seorang yang apabila berjanji maka menyalahi dia akan janjinya. Ketiga, seorang yang apabila dipercaya oleh orang maka khianat dia akan dia. Maksud munafik di sini munafik amal, bukan munafik pada i'tiqad. Orang yang berdusta, yang khianat, yang menyalahi janji itu kan jadi munafik. Maksud jadi munafik itu perbuatannya, amalnya menyerupai amalan orang yang munafik. Bukan i'tiqadnya telah berpindah daripada Islam kepada orang munafik, tidak. Jadi munafik amal, bukan munafik pada i'tiqad. Terus. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seseorang daripada kamu bahawa memakan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia. Dan hasil daripada makna ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan akan mengumpat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibata fa inna asyaddu min az-zina. Fa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha." Takuti olehmu akan mengumpat itu, maka bahwasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada berzina. Maka kerana bahwasanya seorang lelaki terkadang berbuat zina, maka bertaubat dia, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya, melainkan mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu laylata usriya bi 'ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi azafirihim. Faqultu ya Jibril man haula'i, faqala haula'i alladziina yattabuna an-nas wa yaqa'una fi a'radihim." Telah melalui aku pada malam Isra atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Maka aku kata, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Maka katanya, "Mereka itulah orang yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan, yakni menyebut mereka itu akan kemaluan, keaiban orang." Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Fal ghibatu asyaddu min thalathina zaniyatan fil Islam, kadzalika wardal khabar." Maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Demikianlah sudah wajib yang didatang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna mengumpat itu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya, atau perkataannya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau dunianya, atau kainnya, atau rumahnya, atau binatangnya, atau bangsanya, atau barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian ikut dinamakan mengumpat lagi zalim. Dan jika yang engkau sebut itu benar sekalipun. Syahadat terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak jika membawa maslahat pada syarak, yaitu pada 6 tempat. Yang pertama, ini mengumpat yang dibenarkan. Kan mengumpat dosa besar, yang 6 ini boleh. Lihat yang pertama, mengatakan akan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadhi supaya dihukumkan oleh qadhi, atau qadhi menzalim akan dia, maka diadukannya kejahatan itu kepada sultan supaya dihukumkan oleh sultan akan qadhi itu. Orang yang membuat pengaduan kepada qadhi, saya dizalimi oleh si anu, mau tak mau dia kena sebut kesalahan orang itu keperluan dalam pembicaraan di mahkamah. Terus kedua, mengatakan orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Ketiga, sebab dia meminta fatwa kepada mufti, seperti katanya kepada mufti bahwasanya si fulan menzalimi, akan dakwa apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu. Keempat, sebab dia menakut akan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik atau orang yang zalim, maka dikatanya jangan engkau bersahabat
dengan simpulan itu karena ia fasik atau karena dia zalim atau perbuatan itu sangat jahat. Jadi seperti kita mengatakan, engkau jangan mengaji dengan si anu itu ajaran dia sesat, dia fahaman dia Syiah, dia begini. Kita mengupat dia menyebut keaiban dia begini, itu tidak mengapa, karena dibenarkan dalam agama, karena menjaga kemurnian agama. Terus kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya, seperti dikatanya simpulan itu buta atau capik, tempang atau dungu atau barang sebagainya. kalau bahasa kita mat ikan, mat lori, bahasa orang gitu kan, sebut nama orang mat itu dengan sambungan mat kain lah, itu untuk dikenali boleh. Terus Keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik atau masyhur dengan zalim atau masyhur dengan berbuat zina atau minum arak atau mencuri atau barang sebagainya. yakni orang yang sudah masyhur, dia sendiri meminum arak di tengah orang banyak, kata jangan berkawan dengan dia, itu orang jahat. Kenapa jahat? Dia sendiri menzahirkan dengan kemaksiatannya. Itu perempuan tak baik. Tengok di majalah dia punya gambar telanjang, dia gambar setengah telanjang di dada, dia rela dengan disiarkan demikian, mana dia itu jahat. Itu perempuan jahat, kita sebut dia jahat. Kenapa? Dia sendiri rela auratnya diindahkan di majalah, di TV dan seumpamanya. Dia sendiri rela dengan itu, kita kata bukan jahat, kita menambah apa-apa. Yang diharamkan mengumpat kan orang yang memang ada kesalahan dan dia coba nak menutup kesalahannya, lalu kita membongkar aibnya, itu yang itu masalah. Kalau dia sendiri sudah membongkar keaibannya sendiri, maknanya kita sebut itu tak jadi masalah. Terus keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mira, yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya, dan jidal, yakni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil karena hendak mengaibkan akan orang, dan munafasyah fil kalam, yakni membantah akan perkataan orang, karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya, dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya. Dan yang demikian itu ditegakkan oleh Nabi SAW, seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan matan Jauharah pada bicara ilmu usuluddin, al-mirau munajatul ghairi fi ma yadai sawabahu walau zanna, wal jidal daful abdi khasmu an ifsadi qawlihi bi hujjatin qasidan tasrih kalami wa ibtala kalami khasmi bi ghairi haqqin wa muharramun. Artinya makna mirau itu yaitu membantahkan orang lain pada perkataan yang didakwanya kebenarnya, dan jika pada zon benarnya sekalipun. Dan makna jidal itu yaitu menolak hamba Allah dan orang yang membantahkan dia, daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, padahal ia mengqasad akan membenarkan akan perkataan dan membatalkan akan perkataan orang yang membantahkan dia dengan tiada sebenarnya. Dan demikian itu haram. Yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-mirau ta'nun fil kalam ghairi izhari khalalin fihi min ghairi ayyartabitan bihi baradun siwa tahkir ghairi wa izhari maziyatil qiyasa, wal jidalu ibaratan mira'in yata'alaku bi izhari mazhabi wa takririhi. Artinya makna mirau itu yaitu mencelakan perkataan orang yang lain karena hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia, kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu, dan menyatakan akan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Dan majidal itu yaitu ibarat daripada miraq yang ta'aluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan mana munakasyah itu am daripada miraq dan jidal, karena tiap-tiap daripada miraq dan jidal dinamakan munakasyah. Dan sah mana munakasyah itu mukhasamah, yakni membantahkan perkataan orang karena menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan sabda Nabi SAW, in aqwada rijali ilallahi ta'ala al-anatul khasmu, artinya bahwasanya yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu yaitu laki-laki yang mengingkari atas berbantah-bantah, yakni membanyakan akan berbantah-bantah dan berkelahi, karena sekalian yang nikah itu tertegah pada syarat dan jika benar sekalipun, seperti sabda Nabi SAW, man taraka mira'a wa huwa mu'tirun banallahu lahu baitan fi rabbatil jannah, wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah batil,
niscaya diperbuat baginya rumah dikeliling di tepi surga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbangga pada ia adalah benar, niscaya diperbuat baginya rumah di atas surga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqbilu 'abdun haqiqatal iman hatta yadmira wal jidal wa in kana muhiqqan. Artinya dia menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan miraq dan jidal, yakni meninggalkan akan berbantah dan berkelahi, dan jika ada ia benar sekalipun. Walaupun betul kita jangan berdebat, jangan berbantah. Karena bila kita berdebat atau mau berbantah, itu paling kurang ada nilai menghina orang lain, mengangkat diri sendiri. Itu penyakitnya pada kita. Kalau kita berbantah, kita berdebat, walaupun kita betul, tapi bila kita berbantah, mau tak mau, kita ada unsur menghinakan orang lain itu dan mengangkat kita punya diri. Itu yang kita lakukan. Terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi an yakhdaka syaitan wa yaqulu laka azimil haqqa wa la tudahin fi, fa inna syaitana abadan yastajirul haqqa ila syarri fi ma'radil khair, wa la takun difqatan bi syaitan fa inna yaskaru bika, wa idharukal haqqa hasanun ma'aman yakbaluhu minka, wa dhalika bi tariqi nasihati fil haqiqah la bi tariqil mumarah, wa li nasihati sibatun wa hayatun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat qadihatan wa sara fasaduha aksara min salahiha. Artinya, dan jangan sia-sianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh syaitan, dan berkata ia bagimu, nyatakan olehmu kebenaranmu, dan jangan engkau lemah dalam menyatakan kebenaranmu itu. Maka jangan kau ikutkan akan perkataan syaitan dalam yang demikian itu, karena bahwasanya selama-lamanya ia hendak menghilangkan akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya, karena bahwasanya syaitan itu telah memberanikan akan dikau pada menyatakan akan kebenaran, sedangkan menyatakan akan kebenaran itu yaitu jadi baik apabila beserta orang yang mahu menerima daripadamu akan perkataanmu. Dan demikian itu dengan jalan memberi nasihat pada hakikatnya, bukannya dengan jalan berbantah. Dan bagi memberi nasihat itu sikap yakni perkataan yang lemah lembut dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika dia demikian itu niscaya jadi menyatakan mendedahkan kejahatan, dan adalah binasanya itu terlebih banyak dari baiknya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa man khalata mutafaqqihata hadzal asri wala ba'da tabihi al-mira' wal jidalu wa asra ali sumtu idza alqa alaihim ulama usu anna dzalika huwa al-aqwal fadlu wa anna al-qudrata 'ala al-muhajjati wal mujadalati wal munaqashah walladhi yutamaddahu bihi wa firra minhum firaraka min al-asad. Artinya, barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, saya balik pada tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencanakan perkataan orang, dan susah atasnya diam karena menjatuhkan, yakni menghukumkan kepadanya oleh orang alim yang jahat itu, bahwa demikian itu yang terjadi kelebihan dan kemegahan, dan bahwa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang, dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Baik, sekarang jam 11 kurang 15 menit. Kita berhenti sekejap dulu berqasidah sampai lebih kurang jam 11, lalu kita sambung nanti sampai jam 12 insyaallah. Berhenti sejenak dulu insyaallah. Menit. قال ما أشكو